Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dan selamat Hari Ibu buat para ibu dan para istri. Semoga Tuhan terus memberkati. Mari pada saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan menyembah nama Tuhan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan membawa segala hormat bagi Allah Bapa kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Karena aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allah, ya Tuhanku. Dan aku hendak memuji namamu selagi kami masih hidup. Dan aku hendak memuliakan namamu Tuhan selagi kami masih hidup, untuk seterusnya dan selamanya. Maka jiwa kami Tuhan hendak memuji Engkau, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, 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 sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Karena sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan karena kami pada hari ini boleh datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah.
Terima kasih Tuhan karena kami boleh menyembah nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, sehingga segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setia Tuhan besar di dalam hidup kita. Marilah kita terus menaikkan namanya dan terus meninggikan namanya dan terus menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Kecaplah dan lihatlah. Iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memelihara kita. Di dalam setiap situasi apapun, Dia selalu bersama dengan kita. Mungkin kita sekarang dalam keadaan gentar, keadaan takut, bimbang, khawatir. Tapi biarlah kita perlu ingat bahwa Dia adalah Bapa yang selalu memelihara kita. Saat ku
kita ingat, Bapa Sorgawi memeliharaku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang terus memelihara kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu berada dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Dan ajarlah kami Tuhan, di dalam hidup kami selalu menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami. Dan Engkau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun,
Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, warga Jemaat GKKA Indonesia di Makassar ini. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita masih diberi kesempatan boleh mendengarkan firman Allah yang memberikan kekuatan iman bagi kita sekalian. Pada hari ini adalah hari tanggal 10 Mei adalah perayaan hari Minggu. Hari Ibu bagi seluruh dunia ini. Saudara, sebelum kita merenungkan tentang hari Ibu, kita akan berdoa dulu. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian syukur kepadamu. Pada hari Minggu ini, tepatnya pada tanggal 10 Mei ini, kami anak-anak-Mu boleh merayakan hari yang spesial. Hari Ibu, hari hormat kepada orang tua kami yang kekasih. Tuhan, biarlah firman Allah yang hidup itu menerangi kami semua, membimbing kami bagaimana kami sebagai anak-anak menghormati, mengasihi, melayani Ibu kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini kami ambil dalam kitab Amsal pasal 31, mulai ayat 10 sampai ayat 30. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji syukur bahwa dunia menghormati, menghargai seorang ibu. Sehingga ada perayaan hari ibu. Namun demikian saudara, sebenarnya ribuan tahun sebelum Masehi, Alkitab menyatakan betapa hormat kepada seorang ibu. Musa di dalam 10 hukum Taurat, hukum yang kelima, dia mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu. Saudara, demikian pula Raja Salomo menyebut tentang seorang ibu yang lebih berharga daripada permata. Seorang istri atau seorang ibu yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji melebihi semua kecantikan apapun juga. Saudara, mengapa Alkitab memberikan penghargaan dan penilaian kepada seorang ibu atau seorang istri demikian rupa? Karena melihat perjuangan dan pengorbanan seorang ibu yang menopang keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah seorang ibu itu? Apakah seorang ibu itu adalah mereka wanita-wanita yang berkeluarga atau bersuami, kemudian melahirkan seorang anak dan lain sebagainya? Saudara, banyak wanita-wanita yang tidak mempunyai suami atau tidak berumah tangga. Tapi dia menjadi seorang wanita. Dia seorang yang menyatakan diri sebagai seorang ibu. Ada banyak ibu guru sekolah minggu,
yang mengasihi anak-anak sekolah minggu demikian rupa. Begitu cintanya, perhatiannya, kepeduliannya kepada anak-anak sekolah minggu. Saudara, kita mendengar Ibu Teresia, seorang ibu yang belum pernah menikah, tapi dia seorang wanita, seorang ibu yang mengasihi anak-anak yang terlantar. Anak-anak di pinggir jalan dipelihara. Walaupun dia begitu miskin, begitu susah. Tapi ibu ini dengan cinta kasih merawatnya. Begitu banyak juga ibu-ibu yang membina para panti asuhan. Mereka belum pernah menikah. Tapi mereka menyatakan diri tanggung jawab seorang ibu yang luar biasa. Seorang ibu yang penuh kasih sayang merawat anak didiknya. Seperti layaknya anaknya sendiri. Dia tidak pandang siapa dia. Apa rasnya. Apa warna kulitnya. Apa sukunya. Semua dicintai. Itulah jiwa seorang ibu. Saudara, tema Hari Ibu kali ini adalah kuat meski kadang berjuang sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat pada kenyataannya sebenarnya ibu-ibu itu bukan kadang-kadang berjuang sendiri. Tapi lebih banyak sering berjuang sendiri. Begitu banyak ibu-ibu sering berjuang sendiri. Tanpa suster, tanpa seorang pembantu. Banyak ibu berjuang sendiri karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Dia tidak mungkin membiayai seorang suster. Atau menyewa seorang pembantu. Sehingga dia kerjakan semuanya. Ibu saya almarhum selama hidupnya tidak pernah mempunyai pembantu. Istri saya juga, ibunya anak-anak, sampai usia sampai sekarang ini tidak pernah menyewa seorang pembantu. Saudara sekalian, mereka berjuang sendiri untuk keluarga. Karena itulah saudara sekalian, melalui renungan ini biarlah kita semakin menghormati, mengasihi mama ibu kita yang kekasih. Ada beberapa hal yang kita renungkan. Mengapa kita begitu rupa mengasihi orang tua kita, mama kita yang terkasih. Kita melihat perjuangan mereka, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perjuangan yang pertama kali ada seorang ibu mempertaruhkan nyawanya. Untuk melahirkan seorang anak, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Saudara, zaman sekarang memang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu belum banyak rumah sakit, belum banyak dokter. Banyak ibu-ibu melahirkan oleh dukun-dukun di kampung, oleh para bidan. Sehingga ketika dia mengalami pendarahan tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan, ada tambah darah, transfusi darah tidak ada sama sekali. Apa akibatnya? Banyak ibu kehabisan darah dan mati demi melahirkan anaknya. Pada masa kini pun, saudara, banyak juga ibu-ibu yang betul-betul mengorbankan anaknya. Saya melihat di tengah-tengah dunia teknik yang begitu canggih, dengan kedokteran yang sudah maju, masih juga ada ibu-ibu yang gagal di dalam melahirkan. Sudah melahirkan anaknya dengan selamat, 1-2 hari kemudian dia meninggal dunia ini. Yang membuat semua terkejut. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pengorbanan seorang ibu
yang tiada taranya. Kasih ibu untuk melahirkan sang jabang bayi ke dalam dunia ini. Nanti saudara, kalau kita sebagai seorang anak, ingatlah masa kecilmu. Masa kecilmu diliputi pengorbanan seorang mama yang kekasih. Tapi saudara, ada juga pada zaman sekarang ini banyak ibu-ibu juga yang tega membunuh anaknya sendiri. Begitu banyak wanita-wanita yang menggugurkan kandungannya. Saudara, betapa mengerikan sekali. Ibu tega membunuh anaknya sendiri. Namun saudara, mari kita lupakan, kita kembalikan kepada pengorbanan seorang ibu ini. Ibu yang mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Anaknya tertolong, seringkali ibu rela dia tidak tertolong. Karena kasih kepada anak. Hal yang kedua saudara, mari kita melihat perjuangan seorang ibu. Dia mempersiapkan generasi untuk masa depan. Saudara, ibu yang pertama kali mengajarkan anak berbicara. Yang pertama kali mengajarkan anak berjalan. Anak berbicara, anak berjalan. Saudara, tidak ada sekolah di dunia ini yang bisa mengajarkan anak berbicara, anak berjalan. Kecuali sekolah dari ibu. Saudara, ibu penuh kasih sayang, penuh kesabaran. Hari-hari mengajar anak berbicara. Dari belum bisa bicara sampai dia bisa bicara tentang mama, papa. Yang mengenal pertama orang dikenal adalah mama. Mama. Saudara, saya melayani orang tua. Melayani komisi lansia. Bapak Ibu, ketika orang tua sakit dan beliau sakit keras, saat-saat detik dia meninggalkan dunia ini. Apa yang keluar dari perkataannya? Saya sudah berkali-kali saya lihat. Yang dikatakan, yang dipanggil itu bukan suaminya. Yang dipanggil itu bukan anaknya, bukan cucunya, bukan menantunya, saudara. Tapi dia panggil mama. Mama. Oma yang sudah lanjut usia. Ketika dia meninggal, sebelum meninggalkan dunia. Dia ucapkan mama. Mama. Saudara, itu masa kecilnya dulu tidak pernah hilang, saudara. Memori dia waktu masih kecil tidak pernah terhilang. Sampai beliau tua renta. Karena pertama kali yang diucapkan, yang dilihat, dikenal di dalam dunia ini hanya satu sosok. Mama. Kan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sering tengah malam, mama bangun, anak menangis, mungkin sakit, lapar, haus, semua tidur. Siapa yang bangun? Mama. Saudara, begitu sibuknya seorang ibu merawat anak yang tidak berdaya itu. Anak ini hanya percaya kepada mamanya. Dia tahu mamanya selalu yang berbuat baik kepada dia. Saudara, begitu banyak ibu rumah tangga tanpa suster membesarkan anaknya. Dan dia harus membuat masakan bagi keluarga. Dan itu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ibu juga mengajarkan etika, moral, pendidikan. Hati yang takut akan Tuhan diajarkan kepada anak-anaknya. Kan itu saudara, betapa mulianya
seorang ibu. Ibu bekerja sibuk sekali. Orang mengatakan seperti seorang pembantu. Salah. Dia lebih dari seorang pembantu. Dia kerjakan semuanya untuk keluarga. Saudara, ada ungkapan surga berada di telapak kaki seorang ibu. Kalau saudara melihat pengorbanan seorang ibu, inilah artinya saudara. Penghormatan kepada seorang ibu, itulah yang akan memberkati hidup saudara. Karena saudara akan melihat, saudara menghargai bagaimana pengorbanan seorang ibu. Yang ketiga saudara, di dalam kitab Amsal, bagaimana ibu menjadi seorang wanita yang bijaksana. Bijaksana di dalam mengurus rumah tangga. Raja Salomo dalam kitab Amsal menjelaskan begitu bijaksananya seorang ibu. Mengatur rumah tangganya luar biasa. Dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya, tidak pernah berbuat jahat. Kalau Raja Salomo bilang begitu, berarti ada istri yang berbuat jahat kepada suami. Tapi seorang ibu yang baik, maka dia menghormati suaminya dan tidak berbuat jahat kepada suaminya. Dikatakan tangannya rajin bekerja. Ia bangun masih malam dan menyediakan makanan bagi keluarganya. Ia tidak mau menjadi orang yang malas. Saudara ibu, seorang yang rajin bekerja. Saya biasa selesai ibadah hari Minggu, berdiri di depan menyalami jemaat saudara. Di dalam salaman itu saya tahu ibu ini bekerja di rumah atau ibu ini tidak bekerja di rumah. Seorang ibu yang bekerja di rumah ketika salaman dengan saya tahu sekali. Tangannya itu kasar saudara. Tidak ada yang tangannya yang halus, itu tidak ada. Tangannya rata-rata kasar, saudara. Begitu saya jabat antek, saya langsung hati saya tunduk. Ibu, engkau bekerja bagi keluargamu. Engkau sungguh-sungguh bantu tulang bagi keluargamu. Bangun pagi-pagi, memasak, membersihkan semua. Tapi heran saudara, itulah Tuhan itu adil yang luar biasa. Di tengah kesibukan, di tengah-tengah kecapean itu, ada kekuatan ekstra bagi seorang ibu. Kekuatan di tengah kesendirian itu. Tuhan berikan kekuatan kepada dia. Saudara, maka dari itu terus terang. Banyak ibu-ibu begitu kuat, saudara. Tadi saya sampaikan, jemaat sekalian, saya melayani para orang tua. Orang tua yang hadir bisa 115, 120. Bapak Ibu tahu berapa jumlah pria, berapa jumlah wanita? Yang wanita 105, yang 15 laki-laki. Satu hari ketika saya diundang khotbah untuk Komisi Keluarga, ulang tahun Komisi Keluarga GKI, temanya Be Strong Man. Menjadi pria yang kuat. Saudara, saya langsung sampaikan kesaksian ini. Hari ini Komisi Keluarga
kalian ingat baik-baik. Pada finishnya nanti, pada akhirnya nanti saya ceritakan kesaksian Opa Oma. Opa Oma itu yang hadir 100 lebih wanita. Prianya cuma 10 sampai 12 orang. Saudara mau jadi strongman? So, luar biasa Tuhan itu memberkati seorang ibu di tengah-tengah kesibukannya, kecapeannya. Tapi dia diberikan kekuatan ekstra oleh Tuhan. Saudara, kita melihat bagian ini dalam firman Tuhan. Seorang ibu ini dia mau menabung untuk masa depan. Bahkan dia tidak takut akan menghadapi masa depannya. Dia tertawa. Kenapa? Karena dia sudah siapkan semuanya untuk masa depan. Ketika keluarga kami mengalami kesulitan ekonomi, Bapak Ibu sekalian, ibu saya satu hari dia keluarkan simpanannya. Kami semua tidak tahu. Dia keluarkan kantong kecil. Kantong kecil itu ditaruh di bawah lemari. Diambil, dikasih kepada ayah saya. Nah, jualah ini. Ayah saya terperanjat, dibuka ternyata emas, saudara. Selama ini ibu tidak pernah beli apa-apa. Uangnya selalu belikan emas untuk masa depannya. Ketika keluarga mengalami kesulitan keuangan, ibu ini tampil di tengah ketidakberdayaan itu. Tabungannya itu untuk keluarga. Saudara, keluarga sangat senang. Anak, suami semua bergembira memuji sang ibu yang bijaksana. Bapak-Ibu sekalian, yang keempat kita melihat bagaimana seorang ibu yang berdoa bagi anak-anak dan suaminya. Ada satu lagu, di doa ibuku namaku disebut. Soal lagu ini memang luar biasa. Saya waktu kuliah di Saat Malang, Bapak-Ibu sekalian, satu hari teman saya dipanggil ibu asrama. Teman wanita saya dipanggil ibu asrama, tidak tahu ada apa. Terus dia masuk ke kamar ibu asrama. Ya ketika masuk ke kamar ibu asrama, dia sangat terperanjat. Di dinding-dinding itu semua ditempelin nama-nama mahasiswa. Ternyata ibu asrama itu setiap hari terus mendoakan mahasiswa ini. Supaya mereka tidak jatuh, supaya mereka berhasil menjadi hamba Tuhan yang diperkenal oleh Tuhan. Beliau seorang ibu asrama kami yang dari Tiongkok, saudara. Betul-betul cinta Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin ibu-ibu semua juga mendoakan keluarga. Mendoakan anak-anak agar Tuhan jaga lindungi dari segala pencobaan. Agar anak-anak diberkati masa depannya boleh berhasil. Dipagari dari segala serangan kuasa gelap dan pergaulan yang tidak baik. Doa ibu untuk suami. Sehingga suami dijauhkan dari pencobaan. Diberi kekuatan menghadapi tantangan di dalam pekerjaannya. Itu doa seorang ibu. Saudara, ketika Agustinus muda, Agustinus itu adalah seorang bapak gereja, Bapak sekalian. Bapak gereja yang terkenal. Ya, saudara, pada waktu mudanya, waktu remaja, dia nakal sekali. Dia seorang remaja yang bandel. Melawan orang tua dan sebagainya. Mamanya namanya Monica. Mama setiap hari berdoa. Berdoa untuk anaknya nakal setengah mati. Akhirnya saudara Agustinus itu bertobat percaya Tuhan.
Dia dibaptis bersama anaknya. Jadi bersama cucunya Ibu Monika. Doa seorang ibu mempertobatkan anaknya. Bertahun-tahun anaknya baru bertobat. Bahkan anaknya menjadi seorang tokoh gereja bagi dunia ini. Doa seorang mama. Saudara yang kasih Tuhan, ibu berdoa untuk anak-anak. Saya yakin ibu-ibu semua juga mendoakan anak maupun suami. Mendoakan keluarga. Kuasa doa begitu dahsyatnya, saudara. Kuasa doa seorang ibu yang tidak berdaya itu akan membentengi keluarga dari segala pencobaan. Yang terakhir, saudara, seorang ibu mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Banyak ibu-ibu demi imannya kepada Tuhan, dia wariskan, dia ceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Dalam Alkitab, minimal ada 2 orang. Misalnya Hana. Hana punya anak namanya Samuel. Sejak kecil Samuel dididik menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Yunika dalam perjanjian baru dia bagaimana mengajarkan Timotius menjadi anak-anak Tuhan, bahkan di akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, kita melihat peranan ibu mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Saya yakin ibu-ibu semua juga mewariskan imannya kepada anak-anak saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat kesimpulan bagaimana perjuangan seorang ibu. Peranan ibu, dampaknya itu luar biasa. Baik dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam negara, bahkan di dalam dunia ini. Peranan ibu membuat keluarga kuat, membuat gereja kuat, membuat masyarakat kuat, negara kuat, dan dunia menjadi kuat. Karena seorang ibu. Saudara, yang terakhir kita akan renungkan bagaimana kita sebagai anak-anak sikap kita yang benar terhadap ibu kita yang kekasih. Di dalam rangka hari ibumu, bagaimana sikap kita yang benar terhadap ibu kita yang kekasih. Hukum kelima dari hukum Taurat mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 2 menambahkan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, kita menghormati orang tua supaya bahagia hidupmu di bumi ini. Ada dampak berkat, 2 berkat bagi orang yang menghormati orang tua. Yang pertama, kita diberikan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Hal yang kedua, kita diberikan umur panjang. Saya sampai hari ini juga belum mengerti apa itu umur panjang. Paling tidak hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, bagaimana kita menghormati kita orang tua kita? Bagaimana hormat kita kepada ibu kita yang kekasih? Satu hari kami perkunjungan lansia, jalan-jalan, mengunjungi daerah Tanjung Bunga, kami mengunjungi daerah Panakukang, saudara. Ada oma itu bilang begini, wah, ini dulu seingat saya sawah-sawah. Ya, sekarang sudah begini jadi mall ya. Oma belum pernah ke sini toh. Belum pernah. Bayangkan, saudara. Banyak orang tua belum pernah lihat mall. Anaknya tapi sudah ke Amerika. Orang tuanya belum pernah melihat mall, tapi anaknya sudah ke luar negeri. Berarti mamanya terus tiap hari di rumah, jaga cucu. Saudara menghormati orang tua, melayani dan merawat mama
ketika mama kita sudah mulai usia lanjut. Melayani saat masih hidup, saudara. Memperhatikan makanan, minuman, kesehatan mereka. Sediakan waktu untuk ajak jalan-jalan, makan bersama, rekreasi bersama. Buatlah hati mama senang, saudara sekalian. Waktu Imlek kumpul bersama-sama. Waktu hari Natal kumpul bersama-sama. Saudara, satu hari waktu hari raya Imlek ada seorang oma. Kami mengunjungi oma itu simpatisan. Dia ngomong begini, saya mau siang sing cu Yesus. Saya mau percaya Tuhan Yesus. Sudah, saya mau percaya Tuhan Yesus, sudah tekadku. Saya mau terima dia. Kenapa oma? Saya dulu pikir-pikir, kalau saya sudah mati, anak-anak saya mau pepe saya. Mau hormat saya. Di foto saya. Sekarang baru tahu, saya ini masih hidup. Anak saya Imlek tidak ada yang datang. Nah, mereka tidak ada yang mengunjungi saya. Apalagi nanti sudah mati. Pasti tidak ada yang ingat. Akhirnya dia percaya Tuhan. Betapa sedih Bapak-Ibu sekalian. Ada satu ungkapan, satu mama bisa memelihara 9 anak. Namun 9 anak tidak bisa memelihara 1 orang mama. Saudara, apa yang menjadi penderitaan bagi seorang mama? Penderitaan bukan karena kelaparan. Penderitaan bukan karena sakit penyakit. Penderitaan bukan karena kehausan. Saudara. Penderitaan yang paling berat adalah kesepian, saudara sekalian. Jangan biarkan mamamu kesepian di rumah. Semua anaknya pergi tanpa ingat dia lagi. Yang penting dia kasih pampo, kasih setiap bulan cuma makanan. Semua itu tok. Pada mama, aku tidak butuh itu. Aku butuh membelai rambutmu. Aku butuh pegang tanganmu. Aku butuh lihat kamu. Aku butuh kak. Saudara. Kebutuhan itu seperti kebutuhan kita waktu kecil. Kita tidak bisa ditinggalkan mama. Sehingga mama selalu mendampingi. Sekarang, demikian pula mama ketika lanjut usia. Betapa beratnya begitu banyak orang tua kesepian, akhirnya mati di dalam kesepian. Anak tidak memperhatikan kondisi orang tua. Anak tidak lagi mengasihi mama yang dia sudah lupakan masa kecilnya. Apalagi kalau sudah punya pendamping, istri yang cantik atau suami yang ganteng, sudah lupa semua saudara. Lupa mama, hormat mama, sayang mama, semua sudah dilupakan. Saudara, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Marilah kita betul-betul di dalam rangka Hari Ibu ini kita ingat kembali, mereview. Ingatlah kasih mama. Ingatlah pengorbanan mama yang sudah berjelilah untuk membesarkan, memelihara saudara di hari sampai hari tua. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah saudara, kita akan mendengarkan satu persembahan ujian dari anak-anak untuk para orang tua. Sepanjang masa
penuh debu dan busa. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, Dahulu kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. mereka diriku selalu dimanja. Mereka diriku selalu diterima. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu Ada di dalam hatiku. nada-nada yang indah. Selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirmu takkan jadi deritanya. Tangan halus nan suci Telah mengangkat tubuh ini, jiwa, raga, dan seluruh hidupmu. rela dia berikan. Mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu diterima. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Kami sudah merenungkan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk para ibu-ibu yang Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Ibu-ibu yang mengasihi kami semua, yang rela berkorban bagi kami. Tuhan, hamba berdoa untuk ibu-ibu. Tuhan berkati mereka satu persatu. Bahkan saudara-saudara kami, walaupun tidak menikah, namun mereka merawat menjadi seorang ibu yang mengasihi anak-anak. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Engkau melihat jendela mereka. Engkau melihat pelayanan mereka. Kasih mereka. Tuhan jaga lindungi mereka. Ketika mereka merasa sendiri. Ketika mereka merasa sunyi. Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami Tuhan. Berkatilah para ibu-ibu hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Berkati suami, anak, menantu, cucu. Tuhan pelihara mereka. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan.
Jaga lindungi mereka dari segala pencobaan, dari segala wabah penyakit apapun. Tapi kuasa Tuhan Yesus menaungi mereka. Dengarlah doa syukur kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang sempurna, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kami ucapkan selamat Hari Ibu, kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu dan seluruh jemaat sekalian. Amin. Selamat pagi.